Teman-teman sekalian, kita masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang filsafat Islam. Kita akan berbicara mengenai pengantar dulu tentang filsafat Islam hingga nanti ke tokoh-tokoh filosof Islam itu. Pembicaraan tentang filsafat Islam tidak bisa lepas dari pembicaraan filsafat secara umum. Berpikir filsafat merupakan hasil usaha manusia berkesinambungan di seluruh jagat raya ini. Akan tetapi berpikir filsafat dalam arti berpikir bebas dan mendalam atau radikal yang tidak dipengaruhi oleh suatu dogmatis dan tradisi disponsori oleh filosof-filosof Yunani. Oleh karena itu, sebelum kita memperkenalkan filsafat Islam secara khusus, ada baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu filsafat secara umum. Jadi kita harus tahu tentang pengertian dan objek material filsafat. Akal merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa bagi manusia. Sudah sifat bagi akal manusia yang selalu ingin tahu terhadap segala sesuatu termasuk mengenai dirinya. Pengetahuan yang dimiliki manusia bukan dibawa sejak lahir karena manusia ketika dilahirkan belum mengetahui apa-apa. Ada dua bentuk pengetahuan, yaitu pengetahuan yang bukan berdasarkan hasil usaha aktif dari manusia dan pengetahuan yang berdasarkan hasil usaha aktif manusia mencarinya. Pengetahuan pertama diperoleh manusia melalui wahyu, sedangkan pengetahuan kedua diperoleh melalui indera dan akal. Pengetahuan dalam bentuk kedua ini ada yang disebut dengan pengetahuan indera, pengetahuan ilmu, sains, dan pengetahuan filsafat. Pengetahuan indera yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman sehari-hari seperti memahami tentang air panas, air yang bersifat basah, itu bersifat fisik. Sementara itu pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan atau penelitian dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Seperti meneliti mengapa api panas dan apa unsur-unsur yang terdapat di dalam api dan kenapa air itu basah dan apa unsur-unsur di dalam air. Sementara itu pengetahuan filsafat merupakan hasil proses berpikir dalam mencari hakikat sesuatu secara sistematis, menyeluruh, mendasar, seperti pengetahuan tentang api, apa hakikat api, dan dari mana asal api. Jadi pengetahuan filsafat adalah mencari hakikat sesuatu sampai ke dasarnya dan sedalam-dalamnya. Ciri dasar dari segala dasar inilah yang membedakannya dari ilmu sains. Hal itu disebabkan ilmu membatasi diri dengan pengalaman, sedangkan filsafat tidak. Demikian, bahkan filsafat memiliki sesuatu tanpa batas sampai ke akar-akarnya. Filsafat adalah kata menyebut yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia dan filosofos. Philo berarti cinta, loving, sedangkan sophia adalah sophos, berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara sederhana berarti cinta pada pengetahuan atau kebijaksanaan. Pengertian cinta yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin, dan dengan rasa keinginan itulah ia berusaha mencapai atau mendalami hal yang diinginkan. Demikian juga yang dimaksudkan dengan pengetahuan, yaitu tahu dengan mendalam sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar segala dasar. Kemudian orang Arab memindahkan kata Yunani filosofia ke dalam bahasa Arab menjadi falsafa. Hal ini sesuai dengan tabiat susunan kata Arab dengan pola fa'lalah dan fi'lal. Karena itu kata benda dari kata kerja falsafah seharusnya falsafah dan filsafat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini terpakai dengan sebutan filsafat. Para penulis sejarah filsafat berasumsi bahwa orang pertama yang menggunakan kata filsafat adalah Pythagoras.
Kata ini digunakan sebagai reaksi terhadap orang yang menamakan dirinya ahli pengetahuan. Manusia menurutnya tidak akan mampu mencapai pengetahuan secara keseluruhan walaupun akan menghabiskan semua umurnya. Oleh sebab itu yang pantas bagi manusia ialah pencinta pengetahuan, yang terkenal dengan ungkapan, saya tidaklah ahli pengetahuan karena ahli pengetahuan itu khusus bagi Tuhan saja. Saya adalah filosof, yakni pecinta ilmu pengetahuan. Akan tetapi kata filsafat populer pemakaiannya sejak zaman sekolah Sokrates dan Plato. Namun yang pasti kata filsafat ini telah ada sejak masa filosof Yunani. Dalam buku-buku atau referensi ditemukan berbagai definisi filsafat. Keragaman definisi ini menandakan luasnya lingkungan bahasa filsafat. Namun pada prinsipnya dan keragaman tersebut terdapat keseragaman tujuan. Oleh karena itu, secara simpel dapat dikatakan filsafat adalah hasil proses berpikir rasional dalam mencari hakikat sesuatu secara sistematis, menyeluruh, dan mendasar. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa berpikir filsafat mengandung ciri-ciri rasional, sistematis, universal, dan menyeluruh, dan mendasar atau radikal. Berpikir rasional mutlak diperlukan dalam berfilsafat. Rasional mengandung arti bahwa bagian-bagian pemikiran tersebut berhubungan antara satu dan lainnya secara logis. Kalau diibaratkan sebagai satu bagan tersebut adalah bagan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari premis-premis. Sistematis juga termasuk ciri-ciri berpikir filsafat. Kegiatan kefilsafatan bukanlah berpikir secara kebetulan. Akan tetapi harus berdasarkan aturan-aturan penalaran dan logika. Pada dasarnya berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu termasuk diri kita sendiri. Menyeluruh atau universal termasuk juga ciri atau karakter berpikir filsafat. Suatu sistem filsafat harus bersifat komprehensif atau menyeluruh. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang berada di luar jangkauannya. Seorang filosof dalam mencari kebenaran atau hakikat segala sesuatu, kebenaran hakikat ini harus dinyatakan dalam bentuk umum atau komprehensif. Harus umum dan komprehensif. Dengan kata lain, dalam berpikir filsafat, tidak boleh ada satu sisi pun yang tertinggal, tetapi harus tercakup di dalamnya secara keseluruhan. Begitu juga dengan ciri filsafat berikutnya ialah mendasar atau radikal. Telah disebutkan bahwa ilmu atau sains hanya mampu memberi penjelasan sebatas pengalaman atau kenyataan empiris. Sedangkan berpikir filsafat lebih jauh dari itu, yakni akan sampai ke dasar segala dasar. Dengan demikian tidak ada satu tapal batas pun atau suatu yang tabu bagi kegiatan berpikir filsafat. Demikianlah beberapa karakteristik berpikir filsafat, akan tetapi filsafat itu bersifat spekulatif. Penamaan ini dapat diterima karena spekulatif adalah dasar ilmu pengetahuan. Agaknya ciri inilah yang menjadikan jurang pemisah antara pengetahuan filsafat dan pengetahuan sains. Spekulatif sebagai dasar dari sains hanya bersifat sementara, yang kemudian harus dibuktikan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah atau sains. Kendati pun filsafat menjadikan spekulatif sebagai salah satu cirinya, namun bukan berarti ia berpikir hanya menebak-nebak atau menerka-menerka tanpa aturan. Akan tetapi dalam analisis dan pembuktian filsafat akan dapat diketahui dan diterapkan mana yang spekulatif yang benar, logis, dan mana pula spekulatif yang salah atau tidak logis. Hal ini berarti kebenaran berpikir filsafat hanya sepanjang kerangka filosofis dan belum tentu benar dalam kenyataan secara empiris. Sementara kebenaran hasil ilmu atau sains dikatakan konsensus dari seluruh ilmuwan yang bersangkutan.
Hal ini disebabkan hasil kajian ilmu atau sains harus dapat dikaji ulang atau diperiksa ulang oleh yang bersangkutan atau saintis lain dengan hasil yang sama. Jika tidak ditemukan hasil yang sama, penemuan seperti itu tidak dapat direkomendasikan oleh para saintis lain dan dipandang tidak pernah valid atau tidak ada. Adapun objek bahasan filsafat terbagi menjadi 3 bahasan pokok, yaitu al-wujud atau ontologi, kemudian dalam ma'rifat, epistemologi, dan al-qayyim yaitu aksiologi. Pembahasan ontologi mencakup segala yang ada, al-mawjudat, al-manzudat. Dalam dunia filsafat yang mungkin ada termasuk dalam pengertian yang ada. Dengan kata lain, yang mungkin ada merupakan salah satu jenis yang ada. Dan ini tidak dapat dimaksudkan ke dalam kelompok yang tiada, dalam arti tidak ada atau dalam bahasa lain mustahil ada. Pada umumnya bahasan mengenai ada terbagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang fisika dan metafisika. Bidang fisika mencakup tentang manusia, alam semesta, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, baik benda hidup maupun benda mati. Sementara bidang metafisika membahas ketuhanan dalam masalah yang imateri. Pembahasan epistemologi bersangkutan dengan hakikat pengetahuan dan cara bagaimana atau dengan sarana apa pengetahuan dapat diperoleh. Itu epistemologi. Pembicaraan tentang hakikat pengetahuan ini ada 2 teori. Teori pertama disebut dengan realisme, berpandangan bahwa pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Gambaran atau pengetahuan yang ada dalam akal adalah kopi dari yang asli yang terdapat di luar akal. Jadi pengetahuan menurut teori ini sesuai dengan kenyataan, realisme. Sementara teori kedua yang disebut dengan idealisme berpandangan bahwa pengetahuan adalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui. Berbeda dengan realisme, pengetahuan menurut idealisme ini berarti tidak menggambarkan kebenaran yang sebenarnya, karena menurutnya pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pembicaraan tentang metode-metode untuk memperoleh pengetahuan ada 2 teori pula. Teori pertama yang disebut dengan empirisme, berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh dengan perantaraan panca indera. Alat utama ialah memperoleh kesan-kesan dari apa yang ada di alam nyata. Kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia yang kemudian menyusun dan mengatur menjadi pengetahuan. Sementara itu teori kedua yang disebut dengan rasionalisme, berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh dengan perantaran akal. Memang untuk memperoleh data-data dari alam yang nyata dibutuhkan panca indera. Tetapi untuk menghubungkan satu data dengan data yang lain atau untuk menerjemahkan satu kejadian dengan kejadian yang lain yang terjadi di alam nyata ini dibutuhkan sekali penalaran akal. Andaikan bersandar pada panca indera semata, manusia tidak akan mampu menafsirkan proses alamiah yang terjadi di jagat raya ini. Jadi akallah yang menyusun konsep-konsep rasional yang disebut dengan pengetahuan. Akan tetapi dalam ajaran wahyu, pengetahuan dapat diperoleh melalui wahyu. Pengetahuan yang dibawa wahyu diyakini bersifat absolut dan mutlak benar, sedangkan pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera